Oke, mengenai pengantarnya bisa dibaca sendiri ya. Cukup jelas sudah dirangkumkan juga oleh Pak Anggit. Itu persis seperti yang dari bukunya Dr. Ridwan. Kemudian saya akan langsung ke halaman 244 mengenai macam-macam AAUPB atau AAUPL boleh, baik boleh, layak boleh. Itu hanya masalah penyebutan ya intinya. Yang namanya asas aja itu pasti bernilai kebaikan ya, karena saya ingatkan lagi, asas itu di atas, paling atas asas turun jadi nilai, nilai turun jadi norma, norma itu macam-macam. Nah, yang ada norma hukum, baru norma hukum yang dikonkretkan itu menjadi undang-undang gitu ya. Ini apa namanya, flashback aja. Ini yang 1 sampai nanti itu, ini poin M ya, berarti itu ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 itu AAUPB atau AAUPL itu merupakan rumusan dari Kuncoro Purbo Pranoto dan SF Marbun. Ya, ini akan saya bacakan dulu dari yang Dr. Ridwan. Saya punya satu buku khusus mengenai good governance dan AAUPB itu. Saya lupa pengarangnya, mungkin di next meeting ya, di pertemuan berikutnya. Ini kita fokus dulu sama yang dari bukunya Dr. Ridwan. Ini saya bacakan catatan-catatan kecil saya dulu ya. Ini ternyata Kuncoro dan SF Marbun itu mendasarkan pada De Fonsi dan Grinton ya. Jadi dari mereka lalu diindonesiakan gitu ya, disesuaikan dengan kehidupan di Indonesia. De Fonsi itu DE spasi VONCY dan Grinton GREENTEN Grinton ya, lalu dinaturalisasi gitu istilahnya ya sama Kuncoro dan SF Marbun. Kemudian selain 13 ini tuh ada tambahan nih. Ini dari dosen saya. Kalian bisa search, itu namanya Bapak Son Haji. Ya, beliau itu spesialisasinya hukum ketenagakerjaan. Beliau paling senior kalau di Undip mengenai hukum nakar ya. Selain asas-asas ini tuh ada tambahan nih kata beliau, yaitu asas ingat mati. Kenapa ingat mati? Supaya tidak menyalahgunakan wewenang. Kemudian intisari dari semua AAUPB itu adalah membatasi kewenangan agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat, seperti itu ya. Kemudian harus dipedomani dalam setiap kegiatan pemerintahan. Itulah. Kemudian lagi ini tuh ada bahasa Inggrisnya deh. Ini saya coba ucapkan ya. Kalian latihan listening. Kalian boleh sambil denger. Nah, yang punya bukunya boleh nih di-share. Halaman 244 sampai 245 di foto, di-share di grup ya. Supaya tahu bahasa Inggrisnya ini 1 sampai 4 ya. Asas kepastian hukum, Principle of Legal Security. Asas keseimbangan, Principle of Proportionality. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, Principle of Equality. Asas bertindak cermat, Principle of Carefulness. Ya. Nah, kemudian kita langsung ke pembahasan panjangnya ya. Jadi kalau nggak salah di catatan saya juga ada tuh beberapa catatan-catatan kecil ya. Kemudian kita masuk ke yang pertama, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum memiliki dua aspek. Yang satu lebih bersifat hukum material, yang lain formal. Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya menjadi sebuah kerugian. Asas ini agaknya dalam kenyataan sehari-hari sukar ditemukan yang pelaksanaan mutlaknya gitu ya. Karena apa? Banyak kasus, kemudian kadang kasusnya itu overlapping ya, bertumpukan satu sama lain gitu. Menurut Philippus M. Hajon, asas ini sebenarnya memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijakannya. Misalkan pemerintah dihadapkan pada tugas baru, di mana dia harus mengambil banyak sekali keputusan tun, maka pemerintah itu memerlukan aturan dan pedoman. Pemerintah sendiri dalam menyusun aturan atau pedoman itu juga kadang-kadang beralih menjadi membentuk sebuah kebijakan.
Jadi tujuannya, baik aturan, pedoman maupun kebijakan itu adalah menunjukkan perwujudan asas perlakuan yang sama atau asas persamaan yang berlaku bagi setiap orang. Tidak ada kasus yang mutlak sama, ya, walaupun overlapping tapi mereka itu eh, tidak mungkin sama persis plek ketiplek gitu ya. Kecuali maaf, ketika pemerintah menghadapi berbagai kasus yang tampaknya sama itu, ia harus cermat mempertimbangkan di mana persamaan dan di mana perbedaannya. Pemerintah dapat pula menerapkan KTUN yang pernah dikeluarkan. Jadi sistemnya seperti jurisprudensi gitu ya. Tetapi bukan berarti dapat menerapkan KTUN yang salah atau keliru. Jadi yang salah atau keliru tuh jangan diulangi lagi. Gak bisa kita masuk ke lubang yang udah pernah kita gali gitu ya. Jadi ada lubang, kita terperosok, kita berhasil keluar. Nah, jangan sampai kita masuk lagi ke tempat itu. Asas ini terkesan kabur bila dikaitkan dengan pendapatnya Vollenhoven yang menyatakan bahwa sifat tindakan pemerintah itu kasuistis. Artinya, suatu peristiwa tertentu tidak berlaku tindakan yang sama terhadap peristiwa lainnya. Yang kedua, asas bertindak cermat atau asas kecermatan. Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam mengeluarkan keputusan, misalnya, pemerintah harus mempertimbangkan segala faktor dengan cermat dan teliti, semua keadaan, semua pertimbangan, semua kepentingan, dan semua akibat yang akan muncul. Agar badan pemerintahan itu sebelum mengambil keputusan itu baik, maka syaratnya adalah asas kecermatan. Semua fakta yang relevan harus diteliti dan juga semua kepentingan yang relevan harus dimasukkan dalam pertimbangan. Apabila dalam kenyataannya itu kurang teliti, maka juga otomatis berarti dia kurang cermat. Asas kecermatan membawa serta bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberikan, apalagi bila penasihat itu merupakan ahli-ahlinya. Ya, misalkan Prof. Jimli nih, yang ahli HTNH memberikan pertimbangan atau memberikan ide, memberikan masukannya. Nah, itu nggak boleh didengerin aja, masuk kanan keluar kiri, nggak boleh, harus dilaksanakan sama seperti kalian. Materi kuliah juga nggak boleh masuk kanan keluar kiri, karena suatu saat, mungkin nggak dalam waktu dekat, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, itu bakal terpakai. Ya, kalau nggak percaya, saya dulu juga ya sama seperti kalian, kuliahnya capek, banyak tugasnya, banyak bacaannya gitu. Malah dulu di uh, saya pernah bilang mungkin ya, tipe-tipe dosen di tempat saya, di alma mater saya itu cuman, nih saya kasih materi, olah sendiri, silahkan mau kamu cari Google, cari jurnal, cari perpus, mau sambil kopro, mau sambil kalian bebas, pokoknya nanti ujiannya bisa, cuma kayak gitu aja. Bayangin kalau saya kayak gitu treatmentnya ke kalian, kan kalian pasti nggak suka kan, kalian pasti nggak bisa kan gitu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan pasti kalian akan ada fasenya untuk seperti itu gitu. Ketika nanti kalian sudah menghadapi dunia pekerjaan misalnya, kalian nggak bisa menuntut penjelasan serinci saya dari bos-bos kalian gitu. Bos kalian cuman, nih ada tugas ini, dia tanya ini, ya udah, gimana cara kalian mencapai itu ya, that's your creativity gitu. Makanya kenapa saya pengen tugasnya itu selalu kreatif gitu. Oke, kita kembali ke sini. Penyimpangan itu boleh dilakukan, tetapi harus ada alasan yang tepat dan tingkat kecermatan yang tinggi. Intermezzo lagi nih, setelah capek-capeknya saya 5 tahun lah ya, saya kuliah S1 S2 itu 5 tahun, pada akhirnya kepakai juga kan, saya bisa mereplay apa yang sudah saya dapat buat di-share ke adik-adik gitu. Ya, harapan saya suatu saat nanti kalian bisa mereplay lagi apa yang sudah saya ajarkan, nggak harus ke mahasiswa, ke siapa aja, dan mungkin nggak letterlek buku, nggak, tapi kalian punya the new way of thinking, the new paradigm gitu. Kalian bisa melihat dari kacamata yang lebih luas atau dari kacamata lain gitu. Kalau kalian pernah dengar Cinta Laura yang kuliah di Columbia University ya, dia kan di luar negeri itu kuliahnya. Columbia tuh masuk Ivy League. Ivy League itu universitas top dunia gitu ya. Dia ditanya,
Apa yang kamu dapetin selama kuliah di sana gitu. Jawaban dia, kalau kamu tanya profesor saya ngomong apa, letter luck, saya nggak tahu, saya lupa. Tapi yang jelas saya dapatkan selama kuliah di sana itu tadi yang sudah saya bilang, the new way of thinking, the new paradigm gitu. Nggak bisa melihat sesuatu tuh cuma dari satu sisi aja. Dengan kuliah ya, kalian bisa melihat sesuatu itu dari perspektif yang lebih luas gitu. Apalagi hukum ya, yang bisa merembes ke segala aspek kehidupan kayak gitu. Kalau kalian lihat, Cinta Laura itu sekarang jauh lebih kalem, lebih sopan, lebih down to earth gitu ya daripada dulu. Ya itu tadi, mungkin yang dia maksud dengan the new way of thinking dan the new paradigm gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke poin kelima di next slide. Oke, kita masuk ke poin kelima. Poin kelima itu asas motivasi untuk setiap keputusan. Principle of motivation. Yang keenam, asas tidak pencampur adukan kewenangan. Principle of non-misuse of competence. Lalu, asas permainan yang layak. Principle of fair play. Ya, permainan itu bukan berarti dolanan gitu, bukan ya. Fair play itu artinya kalau kalian olahraga pasti tahu kan, fair play kayak gitu. Kemudian oke, berarti kita masuk ke penjelasannya dulu ya. Mulai dari nomor 5. Nomor 5, oke. Asas motivasi untuk setiap keputusan. Motivasi itu kalian pahami sebagai alasan. Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintahan harus mempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalam menerbitkan keputusan, dan sedapat mungkin alasan dan motivasi itu tercantum dalam keputusan. Motivasi atau alasan itu harus benar, harus jelas, sehingga pihak yang menjalankan administrasi negara memperoleh pengertian yang cukup jelas pula. Setiap keputusan badan atau pejabat tun yang dikeluarkan harus didasari alasan yang jelas, terang, benar, objektif, dan adil. Itu menurut SF Marbun. Motivasi perlu dimasukkan agar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut, sehingga mereka yang tidak puas dapat mengajukan keberatan atau banding. Motivasi atau alasan ini juga penting bagi hakim untuk menilai keputusan yang disengketakan itu dengan membaca motivasinya. Kalau di bahasa pidananya itu mens rea, niatnya ya. Asas pemberian alasan ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, syarat bahwa keputusan itu harus diberi alasan. Berarti baik yang berkepentingan, pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholdersnya, baik yang memberi maupun yang diberi, itu harus mengetahui alasan-alasannya. Yang kedua, harus memiliki dasar fakta yang teguh. Ya, sebab fakta adalah titik tolak dari kebenaran suatu keputusan. Nah, jadi kalau nggak benar itu ruginya banyak, ke pemerintah juga, ke masyarakatan juga. Oke, kemudian yang ketiga, pemberian alasan harus cukup dapat mendukung. Mendukung maksudnya adalah masuk akal, sehingga keseluruhan harus sesuai dan meyakinkan ya, sehingga terhindar dari apa? Dari cacat dalam keputusan atau pemberian alasan. Kemudian lanjut ke asas tidak mencampur adukan kewenangan atau juga disebut pembatasan kewenangan. Setiap pejabat pemerintah memiliki wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pada asas legalitas. Wewenang yang diberikan menjadi dasar untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka melayani atau mengatur warga negara. Kewenangan pemerintah itu menyangkut 3 hal. Ya, ada materi, wilayah, dan waktu. Dari segi material, itu bahasa Belandanya materiale. Kalau dari wilayah itu loci ya. Lokus itu kalau jadi dikatakan ini jadi lokus. LOCI. Kemudian dari waktu itu temporis. TEMPORIS ya, temporis. Kemudian peraturan perundang-undangan yang baik itu sudah memperhatikan segi materi, wilayah, dan waktu.
Artinya, asas tidak mencampur-adukan kewenangan menghendaki agar pejabat tun tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam undang-undang atau tidak melalui batas yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang 586, ini saya ingatkan ya, ini refreshment, ada dua jenis penyimpangan, yaitu penyalahgunaan wewenang dan sewenang-wenang. Bisa dilihat ya, itu di pasal 53 ayat 2 huruf B dan C. Silahkan dilihat sendiri. Kemudian kita lanjut ke asas permainan yang layak atau fair play. Ini saya bacakan dulu catatan-catatan kecil saya. Warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan apabila ada perlakuan yang bertentangan. Kemudian harus sesuai prosedur. Kalau warga negara misalkan dituduh, setiap warga negara itu membela diri dengan argumen sebelum jatuhnya putusan sanksi dari pemerintah gitu. Jadi intinya warga negara juga punya kesempatan untuk berargumen. Kemudian ini saya garis bawah ini sampai di sini. Artinya fair play itu nih menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tun. Intinya itu. Kemudian, asas ini penting dalam peradilan administrasi karena terdapat perbedaan kedudukan antara pihak penggugat dan tergugat. Pejabat selaku pihak tergugat secara politis kedudukannya lebih tinggi dibandingkan penggugat. Selaku pihak yang kedudukannya lebih tinggi, tergugat lebih sukar untuk mengakui kekeliruan atau kesalahan yang telah dilakukannya. Karena apa? Berkaitan dengan kredibilitas dan harga diri. Tuh, seperti itu tambahannya. Kemudian kita masih di sini. Kemudian ada tambahan gini di sini. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan negara hukum demokratis, keberadaan asas ini tidak dapat diabaikan karena ada beberapa fungsi. Ada 4 fungsinya, yaitu fungsi partisipasi agar warga negara bisa ikut serta. Yang kedua, fungsi pertanggungjawaban umum, yaitu untuk memberi kesempatan pada penguasa untuk memberi pertanggungjawaban di muka umum gitu. Istilahnya perpanjangannya aja. Yang ketiga, fungsi kepastian hukum harus dapat diketahui itu, kayak gitu doang penjelasannya. Agar dapat diketahui maka harus ada kepastian hukum gitu penjelasannya. Kemudian fungsi hak dasar, keterbukaan dapat mengajukan penggunaan hak dasar seperti hak untuk memilih, hak mengeluarkan pendapat, dan hak untuk berkumpul serta berbicara. Kemudian oke, kita ke next slide. Oke, kita masuk ke poin yang ke-8. Saya bacakan dulu bahasa Inggrisnya ya. Asas ke-8 itu berarti begini. Asas keadilan dan kewajaran. Principle of reasonable or prohibition of arbitrariness. Ya. Asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Principle of meeting raised expectation. Kemudian yang ke-10, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Principle of undoing the consequences of an annulled decision. Ya, kenapa saya tuh bukan ke Inggris deh, bukan sok Inggris, enggak, saya juga masih belajar. Tapi yang saya ingat-ingat dari guru bahasa Inggris saya itu, beliau bilang gini, ketika kamu menguasai bahasa Inggris, you get half of the world, katanya gitu. Kamu bisa menguasai separuh dunia gitu. At least easier ya, lebih mudah gitu memahami perkembangan zaman, memahami teknologi, memahami even di pendidikan ya, jurnal, katakan gitu, buku, kan kadang juga kita butuh input dari luar kayak gitu. Dan bagi saya pribadi nih, keren loh bisa ngomong bahasa Inggris yang just menurut saya ya, menurut saya. Kemudian apalagi ya untuk menyemangati kalian belajar bahasa Inggris itu apa ya, penting aja sih dek. Oh iya bener, kalau kerja itu misalkan kalian punya skill, entah itu TOEFL, TOEIC, IELTS, apa menang lomba bahasa Inggris gitu misalnya,
kalian punya nilai lebih loh, kalian punya chance lebih besar untuk diterima di tempat kerja. Atau juga mau lanjut sekolah lagi, bisa juga. Katakan kalian nanti sekolahnya di luar gitu, itu jelas pasti butuh IELTS. Kemudian kalau di tempat saya dulu di alma mater di Undip, waktu masuk S2 sih bebas ya, boleh menyertakan TOEFL atau enggak. Kalau saya sih menyertakan. Kebetulan di Undip kan punya lembaga TOEFL sendiri, jadi lebih gampang karena saya satunya juga Undip, jadi masuknya administrasinya lebih gampang. Kemudian mau lulus tuh dites lagi deh TOEFL-nya. Jadi syarat lulus itu ada TOEFL sekian gitu. Eh, Kalau S2 kemarin itu terakhir saya tahu tuh 450. Saya tahu 450. Mungkin sekarang naik lagi ya udah 500 mungkin loh, mungkin saya nggak tahu. Tapi kalau mau beasiswa LPDP itu minimal 550. TOEFL-nya itu TOEFL-nya IBT. Kalau nggak IBT ITP saya lupa. Pokoknya TOEFL yang paper base itu yang tertulis itu minimal 550. Itu saya pun masih belajar deh. Kalau kalian dengar-dengar IELTS gitu, saya juga belum pernah sampai ke level itu gitu. Tapi saya harap adik-adik juga seperti saya punya goals untuk one day suatu saat saya harus belajar itu gitu. Saya harus bisa menguasai itu, bahkan saya harus bisa menaklukkan itu seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai yang ke-8. Sebentar saya buka dulu halamannya. Asas keadilan dan kewajaran. Contohnya itu mengenai pembangunan tempat ibadah. Lah ini yang selalu jadi isu musiman ya di Indonesia. Uh, apa ya? Cukup ini juga ya. Jujur mengenai tempat ibadah, kemudian mengenai diskriminasi antar agama itu buat saya pribadi itu suatu hal yang selalu bikin saya prihatin deh. Kalau kalian lihat tesis saya tuh berangkat dari situ. Kalian bisa cari kok tesis saya pasti ada di Google. Cek aja tesis Arisha Megathesia Universitas Diponegoro gitu. Itu saya berangkatnya dari ide besar itu, dari ide besar diskriminasi agama ya. Di saya masuknya di Perda Syariah, Perda Injil kayak gitu. Kalau yang terakhir saya tahu itu yang sempat viral di Twitter itu kan yang uh, ini kan dekat dengan persekusi ya. Kalau mengenai tempat ibadah itu yang di luar Jawa itu mereka sudah ada IMB-nya tapi tetap dipersekusi nih, seperti itu. Ini juga erat kaitannya dengan SKB 3 Menteri yang belum dicabut sampai sekarang. Kemudian juga ini saya record ini tuh ini hari Selasa. Jadi 2 hari setelah pengeboman gereja katedral di Makassar ya. Pasti tahulah, pasti baca gitu. Selalu bikin saya prihatin sih jujur. Bukan berarti karena saya uh, menganut agama Kristen, bukan karena itu ya, tapi uh, no one born as a racist gitu. Nggak ada orang yang hidup nggak ada orang yang lahir sebagai rasis, nggak ada. Semua itu dilahirkan dengan penuh cinta kasih, dengan penuh karya Tuhan di dalam diri masing-masing gitu. Tapi kenapa kok dalam perjalanan kehidupannya orang bisa memilih jalan yang salah seperti itu loh. Karena kayak kenapa sih, kayak kurang apa sih gitu, hidup tuh cari damai lah, cari bahagia gitu kan. uh, Apapun agama yang kalian peluk, walaupun agama itu banyak yang bilang agama kan buatan manusia gitu whatever, tapi agama kan kembali lagi sama wahyu Tuhan kan. Apapun agama yang kalian peluk, saya percaya itu mengajarkan kebaikan gitu. Juga kalau ada yang bilang teroris nggak punya agama, saya pribadi nggak setuju kayak gitu. Teroris itu memahami agama dengan salah menurut saya. Jangan salah ya. Kalian kalau yang mendengarkan ini memeluk agama Muslim, harusnya kalian marah. Kenapa agama saya dijadikan mainan sama dia? Agama kami dijadikan mainan sama dia. Saya tahu agama Islam yang baik kan rahmatan lil alamin ya. Maaf kalau saya salah sebut, tapi uh, agama Islam juga mengajarkan kebaikan kan, gitu loh.
apa contohnya setiap habis Jumatan berbagi nasi bungkus lah, itu kurang baik apa kan, kurang berbagi apa kan gitu. Kenapa harus dijadikan uh, tameng untuk disalahgunakan gitu loh. Kalau kalian baca surat wasiat terakhirnya ini, pelaku bom yang di Makassar itu, dia menyebut uh, ini loh, menyebut nama Allah gitu ya, Tuhan di dalam Islam gitu. Nah itu harusnya kalian di situ kritis gitu. Loh, bukan nggak punya agama loh, dia memahami agamaku dengan salah gitu. Kalau ditanya di Kristen ada nggak teroris, gini, teroris itu dipahami sebagai apa gitu ya. Kalau saya pribadi, ini saya nggak melihat literatur atau apa ya gitu, melihat uh, teroris itu kadang juga bisa dipahami sebagai gini, seseorang yang memahami secara lebay, secara over dan secara radikal gitu intinya begitu. Pesan ibu saya tuh gini, segala sesuatu yang dilakukan atau dipahami, disukai secara lebih itu pasti hasilnya nggak baik gitu. Apapun, apapun event agama saya, kalau ada yang memahaminya secara berlebihan itu juga nggak baik gitu. Saya sedikit cerita dulu waktu SMA, saya pernah punya teman yang jadi di Kristen itu juga banyak aliran-aliran kok dek, sama kok, sama seperti Islam. Kebetulan alirannya itu beda sama saya. Jadi di kami itu ada dalam Alkitab ya. Oke, pengetahuan juga Alkitab sama Injil itu berbeda nih. Injil itu ada di dalam Alkitab ya. Injil itu ada 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Ini sharing aja nih, sharing. Oke. Nah, jadi kemudian Alkitab itu secara besar dibagi ke dalam dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian pemisahan dua perjanjian itu ditandai dengan turunnya Isa Al-Masih ke dunia gitu ya. Jadi setelah Isa Al-Masih turun ke dunia, itu merupakan perjanjian baru kayak gitu. Nah, di perjanjian lama atau sebelum Isa Al-Masih turun ke dunia, itu masih pakai pemahaman manusia gitu. Hukum-hukumnya, hukum Taurat kalau kalian pernah tahu ya, macam-macam tuh, apa berkuku belas segala macam. Dan yang waktu itu yang dia bilang sama saya itu mengenai ini cara wanita untuk berkabung gitu ya. Mungkin kalau di maaf lagi kalau saya salah, di Muslim itu kayak masa masa idah, betul nggak sih? Itu loh, kalau misalkan suaminya habis meninggal kayak gitu ya, kan istrinya masih dalam berkabung. Iya, itu juga ada kok di hukum Taurat. Malah di situ, di perjanjian lama itu dituliskan bahwa kalau wanita itu berkabung itu harus mandi debu. Jadi apa, kan kalau orang Timur Tengah tuh pakai kerudung kan, kerudung yang panjang gitu loh maksudnya. Bukan jilbab, bukan kerudung yang panjang gitu aja nutupin rambut. Oke, ini jadi intermezzo lagi. Jadi, kalau di Timur Tengah itu, kerudung yang panjang itu dek, yang bukan jilbab ya, yang bukan untuk menutupi aurat itu, dipakai karena apa? Di sana kan iklimnya kering, panas. Jadi untuk supaya nggak kepanasan ceritanya. Zaman dulu kan belum paham payung tuh, terus juga pasir kan itu. Kalau kalian pernah nonton ini juga, eh, triloginya itu apa ya, The Scorched Trials. Nah iya, judul The Scorched Trials itu film science fiction. Itu mereka ada adegan di padang pasir gitu ya, sama ceritanya, cewek-ceweknya tuh pada pakai kerudung biar apa, biar nggak kepanasan dan nggak kemasukan pasir. Nah gitu ya analoginya. Oke, kembali ke tadi. Harus apa namanya, harus mandi debu gitu. Jadi uh, debu dan pasir gitu, mungkin tayamum gitu kali-kali ya kalau di bahasanya Islam kayak gitu. Lalu dia itu bilang, waktu itu gurunya nggak ada deh, jadi kita diskusi bersama gitu. uh, Dia bilang, kenapa itu nggak dilaksanakan, intinya itu gitu, kenapa sekarang kalau orang berkabung ya cuma seperti itu. Saya jawabannya cuma singkat aja, kenapa kamu hanya membaca sepotong aja, kenapa kamu hanya membaca satu perikop itu aja, kenapa kamu nggak mengingat bahwa itu sudah diperbarui, sudah diamandemen gitu ya, dengan perjanjian baru gitu loh. Bukan berarti itu tidak berlaku, tapi kalau ada pembaharuan cara dengan yang lebih uh, apa, manusiawi, tanpa menghilangkan keilahian, tanpa menghilangkan rasa berkabung, kenapa tidak memilih cara yang seperti itu gitu. Toh itu yang mengajarkan juga Tuhan kita langsung, saya bilang seperti itu.
Ya seperti itu, ya kan? Berarti memahaminya antara sepotong-sepotong atau berlebihan atau belum selesai tapi udah main main apa itu istilahnya kalau teroris ya, main menikah dan apa bertemu bidadari seperti itu ya. Oke, itu sih pendapat pribadi saya ya. Tuh, saya percaya nggak ada yang mendukung aksi teroris ya. Gitu. Kalian boleh mendalami agama asal dengan niat yang tulus dan dengan semangat kebaikan gitu ya. Saya juga salut kok banyak banyak uh, penjaga-penjaga agama Islam yang saya cukup ikuti ya, ada Mbak Alisa Wahid, ada Gun Romli, itu saya juga suka baca, kemudian ada ya banyak lagi lah itu pokoknya yang adem-adem aja gitu, nggak masalah dan saya suka gitu. Bahasa mereka tuh selalu memunculkan ketenangan gitu. Nah itu saya rasa ini penting sih untuk saya sampaikan karena uh, apa ya, saya nggak mau sampai sampai ke jalan yang salah juga kalian gitu kan. Semboyannya Kudus kan Gus Jigang kan. Bagus bagus tuh kelakuannya bagus, Jinya mengaji itu kan, gangnya berdagang gitu ya. Nggak bisa, berarti tiga-tiganya itu tuh nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus bareng gitu. Percuma kamu katakan rupamu bagus tapi kue ra ngaji, itu salah. Percuma kamu ngaji tapi kamu tidak memperbaiki kelakuanmu, itu juga salah. Seperti itu. Sama di kami juga sama, di Kristen juga sama kok. Kalau di kami itu apa, iman tanpa perbuatan adalah mati katanya gitu. Jadi percuma kami punya iman tapi kami nggak berbuat sesuai dengan iman kami, itu juga sama aja bohong ini itu gitu. Itu kan dari dua agama aja kita bisa melihat betapa sebenarnya agama itu intinya kebaikan gitu, walaupun disebarkan oleh manusia yang penuh dosa, tapi itu membawa kita kemana, ke wahyu Tuhan yang maha esa, kembali lagi ke situ kan. Itu kemudian saya kasih contoh lagi apa ya, agama Hindu Buddha. Nah tuh kalau kalian ingat zaman dulu banget tuh nenek moyang, sejarah IPS deh, yang pertama masuk kan Hindu Buddha deh, sebelum ada Islam. Terus lalu ada kami, ada Kristen, ada misi dan Zending kan yang masuk apa Hindu Buddha dulu kan. Nah tuh mereka aja yang agama yang sudah jauh lebih tua masuk ke Indonesia daripada kita, adem-adem aja ya kan, anteng-anteng aja gitu loh. Kalau kalian tahu itu Hindu, oh tuh Buddha. Buddha tuh biksu loh yang botak terus bajunya warna orange agak kekuningan, itu yang kayak Eng tuh loh, kayak avatar. Mereka itu sama seperti, kalau kalian tahu juga ini pemimpinnya agama Katolik ya, mereka tuh hidup dalam kemiskinan loh deh, jujur hidup dalam kemiskinan. Nggak jarang mereka itu makan ya nunggu nunggu pemberian umatnya aja gitu. Yang penting apa, penting mereka berdoa di kuil, mereka menjaga kebersihan kuil, pelestarian kuil, mereka mengirimkan doa. Pernah nggak sih kebayang sama kalian gimana jadinya dunia ini kalau nggak ada yang bantuin doa? Coba bayangin. Dan doa itu nggak hanya dari satu agama aja kan. Agama si biksu-biksu itu mereka berdoanya non-stop loh, berdoa terus kan, terus berdoa gitu ya. Itu tadi menjaga keseimbangan. Oke, itu intermezzo yang cukup panjang tapi penting. Sekali lagi itu penting ya. Kemudian kita masuk ke tadi ya. Asas keadilan dan kewajaran menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran, proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras hak setiap orang. Pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan ini. Asas kewajaran menekankan setiap aktivitas pemerintah dan administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat, baik itu agama, moral, adat istiadat maupun nilai-nilainya, kearifan lokal serta non-sara ya. Kearifan lokal itu bahasa Inggrisnya local content. Itu kalian bisa lihat di pembuatan perda sih sebenarnya, local content itu masuk ini pembuatan perda. Nah ini makanya ini jadi tesis saya ini. Kenapa kearifan lokal di dalam perda itu agak tricky deh? Kenapa? Karena sering dimasukkan unsur agama seperti itu. Nah kita kalau HTN base ya, agama itu memenangi pemerintah pusat mutlak, nggak bisa dicabut.
nggak bisa dicomot dari pemerintah pusat ke daerah, nggak bisa. Oke, di daerah ada kanwilnya, tapi kanwil itu juga melaksanakan perintah dari pusat gitu, jadi nggak bisa dicomot gitu. Kalau pemerintah daerahnya selalu menjalankan Pancasila secara murni ya, harusnya seperti itu. Ya, ketika ada unsur agama dalam perda gitu katakan, wah itu harus langsung dikasih lampu kuning gitu. Tunggu dulu, ayo kita bahas dulu kayak gitu ya. Oke, itu seperti itu penjelasan asas keadilan dan kewajaran. Kemudian kita masuk ke asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Di Indonesia mengenai contohnya kewajiban rencana pembangunan. Kemudian penjelasannya, setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus menimbulkan harapan-harapan bagi warga negara. Aparat pemerintahan harus memperhatikan asas ini sehingga jika suatu saat harapan sudah terlanjur diberikan kepada warga negara, tidak boleh ditarik kembali meskipun itu tidak menguntungkan pemerintah. Sebab muncul asas ini menurut Indro Harto adalah yang pertama, harapan-harapan dapat terjadi dengan tindakan-tindakan pemerintah. Yang kedua, atas dasar kepercayaan yang ditimbulkan, seseorang telah berbuat sesuatu yang kalau kepercayaannya itu tidak ditimbulkan pada dirinya, ia akan berbuat demikian. Contoh yang kedua tuh gini, seseorang mengira gajinya naik setiap bulan, tetapi karena sudah diberitahu atasannya, ia mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang tidak ia lakukan kalau ia tidak ditimbulkan kepercayaan itu pada dirinya. Setelah ia mengadakan pengeluaran ekstra, tentunya ia menderita kerugian yang disebabkan oleh kepercayaan yang timbul tersebut. Intinya tuh jangan PHP gitu loh, Dek. Pemerintah nggak boleh PHP dan kita nggak boleh eh, nggak boleh terus-terusan enak-enakan nih ini tuh gitu. Jadi dua pihak ini harus saling memperhatikan. Kita memperhatikan keputusan terbaru pemerintah, pun keputusan terbarunya pemerintah itu tidak boleh merugikan kita sebagai warga negara. Kemudian kita akan masuk ke 10 asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. Berkaitan dengan pegawai yang dipecat dari pekerjaannya dengan surat keputusan. Seseorang yang dipecat karena kejahatan setelah dilakukan proses pemeriksaan di pengadilan, ternyata pegawai yang berlakukan tidak bersalah misalnya. Berarti surat KTUN tersebut dianggap batal. Apabila yang tidak bersalah tersebut harus dikembalikan lagi kepada tempat yang semula, konsekuensinya seperti itu. Selain juga dikembalikan, tapi ada pemulihan atau rehabilitasi nama baik, kompensasi serta ganti rugi. Dan cara-caranya itu harus dilakukan secara sah agar tidak membuat keputusan menjadi batal atau tiada. Seperti itu. Itu kalau kalian lihat ada di Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 9. Kemudian ada di pasal 1 angka 23 KUHP ya, acara pidana. Kemudian pasal 21 ayat 2 Undang-Undang 586. Ya, silahkan dilihat sendiri ya. Eh, itu kalau bunyi undang-undang kan pasti kayak gitu, pasti sama. Masuk ke slide terakhir yang berarti bab AAUPB sudah selesai dengan pertemuan ini. Supaya apa? Nanti waktu bulan puasa tinggal sedikit-sedikit aja atau review-review aja ya. Jadi saya paham dan saya menghargai kalian untuk menjalankan ibadah seperti itu ya. Oke, saya belum baca bahasa Inggrisnya ternyata. Itu poin ke-11. Baik, saya bacakan dulu bahasa Inggrisnya. Asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. Principle of protecting the personal May of life. Ya, May-nya bukan Mei bulan Mei ya. Artinya tulisannya seperti itu, tapi May of life itu kalau kalian pernah dengar May Day itu. Jadi eh, berkaitan dengan kehidupan. May itu kayak bahasa eh, sake of life, ke, ke keselamatan kehidupan lah gitu. Artinya seperti itu. Oke, asas kebijaksanaan sapientia. Ternyata ini bahasa Latin nih, sapientia.
Kemudian asas penyelenggaraan kepentingan umum, Principle of Public Service. Asas asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi ini contohnya nih, catatan kecil saya dulu. Belanda pegawai negeri ada atasan atau punya simpanan. Oh, gini, dulu waktu zaman Belanda gitu ceritanya begini ceritanya. Dulu waktu zaman Belanda ada pegawai negeri yang mengetahui bahwa atasannya itu punya simpanan. Nah, sama si pegawainya itu dilaporkan ke wali kota pada saat itu ya. Kemudian yang bersangkutan atau si atasan yang orang Belanda tadi itu diberhentikan, tapi nggak terima. Kemudian dia menggugat. Nah, oleh pengadilan pada saat itu dikabulkan. Kenapa? Karena eh, berdasarkan pada ini asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi gitu. Jadi beda ya, beda. Mereka kan memang budayanya western ya, di belahan dunia barat gitu. Ya memang mereka sangat-sangat menghargai kehidupan pribadi ya, kayak hidup-hidup gue kenapa lo yang ngurusin kayak gitu, ini yang gitu. Jadi sangat jarang ditemukan orang yang cawe-cawe ke urusan orang gitu di sana. Itu dulu guru bahasa Inggris saya yang dari Inggris, bukan dari Inggris langsung, sebenarnya dari Welsh ya, dari kalau kalian tahu WELSH itu Welsh, dari Welsh sana. Dia itu ceritanya di sini mereka they are not married gitu, mereka living together apa ya, tinggal bersama. uh, yang lakinya jauh lebih tua dari yang perempuan, tapi yang lebih dominan tuh perempuannya gitu deh. Jadi yang jadi kepala sekolahnya waktu itu tuh si perempuannya, jadi yang jadi gurunya justru suaminya gitu. Terus ya gitu, mereka hidupnya bebas aja, smoking, kemudian cewek having tattoos kayak gitu, bajunya sopan. Kemudian cara hidupnya juga sopan sih, cuma ya gitu, di Indonesia kan nggak bisa ya tinggal nggak sebebas itulah living together gitu ya, apalagi bule gitu. Nah tapi itu karena mereka kembali ke lah, hidup-hidup gue nggak ngerugiin lu, gue nolongin lu, malah ngajarin lu bahasa Inggris kayak gitu kan, pikirannya mereka kayak gitu. Prinsipnya orang barat tuh ya, eh, selama saya melakukan kebaikan, kebaikan akan kembali ke saya gitu. Kalau saya melakukan kebaikan, ya kamu nggak usah jahat sama saya kayak gitu. Nah itu mereka prinsip hidupnya kebaikan aja gitu, kindness. Kalau lagunya Selena Gomez kalian tahu, kill them with kindness. Jadi apapun hal buruk dilawannya pakai kebaikan, kayak gitu. Oke, kembali ke asas ini ya. Menghendaki agar pemerintah melindungi hak atas kehidupan pribadi setiap orang, juga tentunya warga negara, sebagai konsekuensi negara hukum yang demokratis. Perkembangan dari salah satu prinsip negara hukum yaitu perlindungan hak asasi. Kemudian bagi bangsa Indonesia penerapan asas ini dikaitkan tuh ya. Ini ciri khas negara Indonesia, selalu dikaitkan dengan every aspect of life ya. Keyakinan, kesusilaan, norma-norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ini itu pengemukanya si Kuncoro Purwopranoto. Kemudian benar bahwa pandangan hidup seseorang merupakan hak asasi yang dihormati, tetapi penggunaan hak itu berhadapan pula dengan norma atau sistem keyakinan lain yang diakui dan dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat. Intinya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, gitu ya. Pandangan hidup seseorang itu tidak dapat digunakan manakala bertentangan dengan norma-norma suatu bangsa. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah mengenai HAM ya, hak asasi itu kan memang pembahasannya juga agak kalau saya sih nggak terlalu mendalami HAM ya, tapi ya tahulah gitu, dan pembahasannya itu selalu pro kontra gitu ya. Cuma yang saya pegang sih gini, satu hal aja,
kamu nggak bisa menuntut hak asasi tanpa kamu menjalankan kewajiban asasi. Bukankah seperti itu baiknya? Gitu ya. Ibarat gini, kamu nggak bisa menuntut nilai sempurna kalau kamu nggak melaksanakan kewajiban kuliah. Kayak gitu kan. Nggak mungkin simsalabim muncul nilai baik, simsalabim muncul HAM setinggi-tingginya. Ya nggak mungkin. Kalau buat saya baiknya sih seperti itu gitu ya. Tadi kita kembali hidup kita yang baik-baik aja, yang senang-senang aja. Oke, lanjut ke asas kebijaksanaan. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menerapkan kebijaksanaan tanpa terpaku pada peraturan yang formal. Ini terkait dengan Fresh Air Mission ya. Jadi penjelasannya boleh sama dengan Fresh Air Mission. Sudah diinputkan oleh Pak Anggit juga ya. Yang terakhir, asas penyelenggaraan kepentingan umum. Ini berkaitan juga kepentingan kelompok, kepentingan orang, dan kepentingan individu. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan umum yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Konsekuensi welfare state juga. Selain itu, pemerintah itu menurut asas ini merupakan yang paling bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan. Pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi karena ada kelemahan asas legalitas tadi ya yang di awal, maka berdasarkan Fresh Air Mission dapat melaksanakan kepentingan umum. Kemudian kita di halaman terakhir bab ini kayak gini penutupnya. AAUPB merupakan atau AAUPL ya, merupakan konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah. Karena itu dalam perkembangannya akan muncul perbedaan pro dan kontra, termasuk perbedaan AAUPB Indonesia dengan AAUPB negara asalnya yaitu Belanda. Asas kebijaksanaan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum merupakan contoh perbedaan yang langsung dikemukakan oleh Kuncoro. Jadi pembeda ciri khas AUPB Indonesia itu dua asas terakhir itu. Maka tidak akan menemukan dua asas itu di negara lain. Jadi kalau orang bule, orang asing mau tahu apa itu dua asas terakhir tadi, yaitu asas kebijaksanaan dan penyelenggaraan kepentingan umum, ya harus baca AUPB-nya Indonesia seperti itu. Oke, selesai kita sampai bab ini. Kita itu tinggal bab 5 tapi masih cukup banyak. Kita tuh ada di halaman 265 ya setelah ini, dan kita masih punya PR sampai halaman 359. Berarti berapa tuh matematikanya? 359 dikurangi 265, masih sekitar 100 halaman lagi ya. Makanya saya ini lari nih, larinya sprint lari cepat, nggak apa-apa. Yang penting materinya selesai dengan happy, dengan bahagia gitu ya. Minggu depan saya tambah-tambahin lagi beberapa yang penting dari buku saya yang khusus tentang AUPB. Saya lupa, jangan-jangan itu pengarangnya SF Marbun sepertinya, tapi saya lupa. Pokoknya ntar saya input ya. Kalau nggak minggu depan ya berarti pertemuan setelah ini, slide ini. Kemudian lagi oke, saya rasa cukup. Kan nggak ada ini ya, nggak ada UTS ya kalohan. Mungkin nanti kalau waktunya dari materi saya sudah selesai, gantian ya kalian yang presentasi gitu. Nanti saya komunikasikan lagi dengan Pak Anggit baiknya bagaimana supaya nggak bentrok dengan jadwal ibadah di bulan Ramadan seperti itu. Ini saya recordnya pada tanggal 30 Maret untuk jaga-jaga ya sebagai stok. Saya nggak tahu ini akan saya jadwalnya kapan. Kalau memang ini diputar sebelum masuki bulan puasa atau saat bulan puasa, maka saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga seperti yang saya harapkan pesan-pesan saya tadi ya, kalian semua yang menjalankan bisa beribadah dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan di sepanjang hidup kalian mulai hari ini seperti itu ya.
Kemudian juga semoga membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kalian, kehidupan keluarga, seperti itu. Juga kita sama-sama berdoa agar wabah pandemi ini bisa segera selesai, ya, minimal ditemukan jalan keluar yang semakin baik untuk penanggulangannya, seperti itu. Saya selalu percaya akan kekuatan doa yang mampu mengubahkan segala sesuatu yang sepertinya tidak mungkin, seperti itu ya. Oke, selamat belajar dan semoga input dari saya bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin sekarang gak kerasa, tapi tahun-tahun ke depan saya doakan semoga bisa berguna, seperti itu ya. Oke, saya akhiri. Selamat melanjutkan kegiatan.